teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 22. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Psoriasis Talk. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat buka question answer di Instagram story aku tentang Nivea Soft karena masih banyak banget teman-teman yang penasaran dan juga pingin tahu lebih tentang Nivea Soft itu sendiri. Nah, terima kasih banyak banget buat semua teman-teman yang udah tanya-tanya ke aku. Dan hari ini semoga aku bisa membahas dan juga menjawab semua pertanyaan kalian sesuai dengan pengalaman aku mempergunakan Nivea Soft ini kurang lebih 5 tahun dari tahun 2015an. Dan ya, nonton terus sampai habis ya, jangan di skip. Pertanyaan pertama, Nivea Soft itu bisa dipakai di mana aja sih, Audi? Nivea Soft itu sendiri itu bisa dipakai di area muka, badan, dan juga tangan. Jadi memang di botolnya sendiri itu memang sudah dituliskan itu memang cocok untuk dipergunakan di area muka, badan, dan juga tangan kalian. Jadi emang seluruh tubuh itu bisa kalian gunain si Nivea Soft ini karena memang dia juga aman untuk digunakan di seluruh tubuh. Pertanyaan kedua, masih bersangkutan juga dengan pertanyaan pertama, bisa nggak pakai Nivea Soft di area kulit kepala? Kalau buat aku sendiri, jawabannya itu bisa-bisa aja. Tapi aku kurang menyarankan. Kenapa? Bukan karena produknya memang tidak cocok, tapi memang kalau misalnya di kulit kepala ya kita tahu sendiri, si plak kering-keringnya itu, patches-patchesnya itu akan jauh lebih kering kalau kita bandingkan dengan yang di area badan ya. Apalagi kalau misalnya psoriasis kalian tuh baru dan baru pertama kali munculnya tuh di area kepala. Jadi memang rekat-rekatnya, apalagi ada rambut segala macam kan, jadi rekat-rekat si patches itu akan lebih parah gitu loh tingkat kekeringannya. Jadi aku saranin sih kalau misalnya untuk di kulit kepala itu kalian lebih mempergunakan produk-produk minyak. Jadi yang oil base, contohnya kayak minyak kelapa, terus juga baby oil segala macam. Cuman kalau emang lagi di luar dan enggak ya, kalau lagi di luar emang susah lah ya untuk mengaplikan minyak-minyak dan juga lengket dan jadi nggak nyaman. Kalian bisa nge-applyin si Nivea Soft ini kayak sedikit-sedikit di daerah kulit kepala kalian yang kering. Cuman kalau emang kalian lagi di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain, aku lebih saranin sih pakai minyak. Soalnya pakai Nivea Soft ini karena dia tuh tidak terlalu tebal, jadinya kalau di kulit kepala kayak kurang aja gitu rasanya. Jadi kayak lebih bagus pakai produk-produk kayak minyak. Cuman kalau bisa atau nggak bisa, jawabannya adalah bisa. Pertanyaan ketiga, Audi, Nivea Soft ini bisa bertahan berapa lama di badan dan apakah harus sering-sering reapply? Kalau bisa bertahan berapa lama di badan itu tergantung lagi guys. Tergantung sama apa? Tergantung sama kondisi kulit kalian pada saat itu. Kalau memang kalian sedang kumat yang parah banget, itu tuh dia bertahannya palingan cuman less than 1 jam juga udah kering lagi sih. Kalau aku ya pribadi, aku ngerasanya kalau lagi kumat yang parah banget tuh 1-2 jam, kurang dari itu tuh sudah kering lagi. Cuman kalau memang kulit kalian tuh lagi di masa-masa kayak aku sekarang gini, kayak tinggal dikit-dikit aja, tinggal kayak bekas-bekasnya aja, sebenarnya di atas 4 jaman juga masih nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada masalah. Dan apakah harus sering-sering reapply? Kalau lagi kumat parah, aku saranin iya, harus banget sering-sering reapply supaya kulit kalian tuh tetap ternutrisi dan juga tetap lembab gitu kan. Karena kan kalau kulit kita kering juga jadi nggak nyaman bergerak kan. Jadi memang harus sering-sering reapply, itu lebih baik dan itu juga nggak masalah gitu. Pertanyaan selanjutnya yang keempat, Audi, gimana tekstur dari Nivea Soft? Apakah sama Nivea Cream? Nanti aku bakal taruh gambarnya ya si Nivea Cream gimana, soalnya aku nggak punya sekarang barangnya. Untuk teksturnya sendiri, si Nivea Soft ini tuh lebih ringan dibandingkan Nivea Cream. Karena Nivea Soft ini buat aku dia teksturnya tuh seperti air. Kalau kita, coba ya aku. Jadi kalau kita tuh taruh di area tubuh kita, terus kita usapkan gitu aja, langsung terserap dengan baik gitu tuh. Langsung nggak ada lagi, langsung tidak terlihat di permukaan kulit. Tapi beda cerita kalau kita usapkan si Nivea Cream. Karena Nivea Cream ini teksturnya tuh lebih tebal, itu mirip-mirip teksturnya sama QV Cream sebenarnya. Dan kalau saat kalian mengaplikan si krim tersebut di tubuh kalian, itu bakal meninggalkan bekas putih-putih saking tebalnya krim itu sendiri.
Aku pribadi kurang suka sama Nivea Cream karena dia terlalu tebal dan aku ngerasa aku nggak membutuhkan itu walaupun aku lagi kumat parah, karena aku tipe orang yang lebih suka nge-applyin lagi dibandingkan aku harus pakai yang super tebal dan jadi nggak nyaman gitu sih. Dan tapi kalau emang kalian mau coba produknya, bisa aja, kayak boleh aja, dan nanti share juga ya pengalaman kalian setelah menggunakan si Nivea Cream tersebut di kolom komentar atau langsung DM aku. Pertanyaan kelima, Audi, setelah kamu masuk ke masa remisi, masih sering pakai Nivea Soft nggak sih? Sebenarnya Nivea Soft ini itu tuh kalian bisa gunain sebagai body lotion kalau emang kalian sudah sembuh, karena memang dia kan krim gitu kan. Jadi sebenarnya ya kayak orang-orang normal pada umumnya aja, kalau mereka habis mandi, mereka pasti pakai lotion ya kan, supaya mereka kulitnya tetap lembab dan juga tetap sehat gitu. Jadi sama halnya sama kita, walaupun kita psoriasis sudah hilang, sudah sampai di masa remisi. Oh ya, yang nggak tahu masa remisi itu adalah masa dimana kita sudah sembuh. Masa sembuh adalah psoriasis kita tuh dalam masa yang tenang, yang tidak muncul ke area permukaan kulit gitu ya. Jadi orang-orang awam menyebutnya adalah masa sembuh, masa yang dimana kita tidak mengalami radang-radang psoriasis di tubuh kita. Itu namanya disebutnya masa remisi. Jadi ya gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa-bisa aja untuk meng-apply-kan sehari-hari walaupun sedang di masa remisi. Dan aku sendiri juga sampai hari ini lagi di masa remisi, lagi di masa sakit, di masa apapun aku selalu pakai Nivea Soft. Layaknya memang aku lagi sakit gitu. Jadi memang nggak ada perubahan sih untuk penggunaannya. Cuma mungkin perbedaannya adalah takaran pakainya aja. Biasanya kan kalau misalnya lagi kumat parah tuh aku sekali ambil tuh agak lumayan banyak supaya sekalian lembab gitu. Cuman kalau emang lagi nggak sakit, kayak lagi sekarang gini, aku ambilnya palingan cuma colekan sedikit aja, terus usap-usap di tangan, ambil lagi di badan, ambil lagi di punggung gitu sih. Jadi memang banyaknya produk aja yang bikin beda. Cuman sebenarnya boleh atau nggak boleh, menurut aku boleh-boleh aja supaya kulit kalian tetap sehat dan juga tetap lembab. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Audi suka banget sama Nivea Soft dan alasannya apa? Sebenarnya aku juga nggak tahu, ini juga tiba-tiba banget karena aku tahu produk ini kan dari sahabatnya mami aku. Dia yang bantuin aku kan dari sakit dari tahun 2015 itu, dan dia yang merekomendasikan produk ini ke aku. Karena sebenarnya aku juga nggak even tahu kalau si Nivea Soft ini tuh ada. Karena aku pikir Nivea ya cuma Nivea yang dijual-jual di kayak macam Giant atau macam-macam Hero gitu-gitu aja loh. Jadi emang yang Nivea yang biasa-biasa. Tapi sebenarnya ada juga sih nih si Nivea Soft ini. Dan yang bikin aku suka sama dia adalah dia itu teksturnya tuh ringan banget. Jadi sekali usap, yang seperti tadi aku udah kasih contoh, sekali usap itu langsung bisa terserap dengan baik di area tubuh kalian. Karena aku pribadi, buat yang pernah kenal pasti tahu aku benci banget sama minyak yang lengket-lengket tuh, aku nggak suka. Dan Nivea Soft ini tuh memang cocok banget buat teman-teman yang kurang suka sama yang lengket-lengket dan yang minyak-minyak. Contohnya seperti QV Cream, itu kan tebal dan lengket-lengket gitu kan. Itu sih, itu alasan pertama. Terus alasan selanjutnya, dia juga harganya tidak semahal krim-krim lainnya. Kayak macam QV itu kan ratusan ribu. Terus macam kayak Bioderma punya krim, La Roche-Posay itu kan juga mahal banget kan, 500, 700, berapa ratus ribu lah. Intinya mahal-mahal semua. Si Nivea Soft ini harganya terjangkau, kurang dari 20 ribu. Jadi kayak oke banget, apalagi kalau aku sekali beli tuh, aku sekali pakai tuh 1 bulan membutuhkan kayak belasan, hampir 20-an botol untuk 1 bulan. Jadi memang untuk pakai produk yang harganya lebih murah itu kan lebih saving juga nggak sih? Dan hasilnya juga sama-sama aja bagusnya dengan yang mahal-mahal gitu. Terus selain itu juga produknya bisa dicari. Sebenarnya agak susah sih, cuman kalau untuk beli online gampang. Dan ya, yang paling penting adalah udah nyaman aja sih. Jadi itu karena memang bagus, jadinya udah nyaman. Jadi aku nggak pernah berpindah. Udah 5 tahun pakainya itu lagi, dan itu lagi gitu. Selanjutnya, Audi bisa beli Nivea Soft di mana? Kalian bisa beli Nivea Soft di mana aja sebenarnya. Di Watson ada, Guardian ada, di Hypermart ada. Tapi memang jumlah yang mereka punya itu tuh tidak sebanyak kalau kalian beli di online. Jadi palingan kalau di toko-toko gitu mereka cuma punya mungkin 5
atau less than 5 sih biasanya aku dapetin, dan itu pun yang tube yang lebih kecil. Yang ini kan yang 100 ml kan, mereka juga punya tube yang 50 ml, dan mostly sih yang biasanya aku ketemuin itu kalau di Watson atau Guardian mereka jualnya tuh cuma yang 50 ml aja gitu. Jadi kalau emang kalian mau beli banyak, mau belinya borongan kayak aku, sekali beli kayak 50, sekali beli kayak 30, 40, itu lebih baik aku saranin belinya di Shopee karena memang dia banyak. Shopee, Blibli, Lazada, dia harganya juga lebih murah dibandingkan kalau kalian belinya di toko-toko gitu. Selanjutnya, Audi bisa pakai berapa lama Nivea Soft ini sampai sembuh? Sebenarnya aku nggak bisa kasih estimasi waktunya sih guys, soalnya memang Nivea Soft ini itu membutuhkan waktu, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa komposisi Nivea Soft ini tidak seperti komposisi produk-produk krim lainnya yang memang dikhususkan atau diformulasikan khusus untuk teman-teman yang menderita mungkin aksi, mungkin psoriasis itu sendiri gitu loh. Jadi memang ini memang hanya krim biasa aja, tapi ngaruh banget nih untuk perkembangan dan juga progres psoriasis aku sampai ke masa remisi itu sendiri. Jadi kayak kemarin yang di jidat aku, kalian follow Instagram aku juga sempet kasih journey berapa lama aku hilang nih, bener-bener ini pun masih ada kayak belang-belang sedikit-sedikit. Itu membutuhkan aku 9 bulan untuk bener-bener putih-putih ini hilang dan wajah aku jadi persis lagi kayak biasanya. Maksudnya kayak warnanya tuh sama lagi gitu, karena biasanya kan kemarin kan kayak belang-belang putih-putih bekas-bekas psoriasis gitu kan. Jadi memang setiap individu juga pasti beda-beda lagi berapa lama bisa sampai di masa remisinya, berapa lama bisa sampai di masa sembuhnya, itu juga pasti bakal beda-beda dan nggak bisa di-compare satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Palingan gitu sih guys. Dan aku juga mau kasih saran dan juga pesan buat semua teman-teman yang memang mau mencoba Nivea Soft. Ingat lagi bahwa krim ini itu bukan krim yang diformulasikan khusus untuk sakit psoriasis ya. Jadi memang ini butuh proses, ini nggak instan, ini bukan krim dokter, ini bukan krim steroid yang kalian pakai malam ini 2-3 hari kemudian sembuh seperti orang pada umumnya, sembuh seperti orang normal. Ini bukan kayak gitu caranya produk ini bekerja. Jadi aku saranin lagi banyak-banyak bersabar, maksudnya nikmati prosesnya, karena aku sendiri lebih suka kalau kita berproses dibandingkan kalau kita yang instan aja. Karena aku udah pernah juga di tahun-tahun lampau 2013, 14, 15 tuh aku pakai steroid, itu aku hidup di masa instan yang hari ini ke dokter, 2 hari 3 hari kemudian sembuh langsung, kayak psoriasisnya langsung hilang, nggak ada nanah lagi, nggak ada apa. Memang pada saat itu aku merasa bahagia banget, sembuh kan. Tapi setelahnya aku jadi ketergantungan, aku jadi kumatnya semakin parah, pas lagi kumat lagi. Jadi aku lebih prefer menjalani proses yang agak panjang, tapi nantinya di masa remisi aku bakal lebih bahagia, dan pada saat kumatnya lagi juga tidak separah sebelumnya dibandingkan aku pakai obat-obatan tertentu yang membuat aku ketergantungan, dan juga pada saat kumat akan lebih parah lagi hasil kumatnya gitu sih. Jadi memang tergantung lagi, itu adalah preferable ya, tergantung kalian maunya gimana, kalian maunya yang instan atau kalian maunya yang proses, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Cuman aku cuma menyarankan saja sih, infoin aja nih ke teman-teman. Soalnya memang aku dapat juga beberapa DM, audio aku udah pakai ini nih seminggu 2 minggu tapi kok nggak ada hasil, tapi kok malah nggak ada apa-apa, kayak biasa-biasa aja. Ya karena baru seminggu 2 minggu gitu, dan orang-orang juga pasti beda-beda. Ada yang mungkin baru seminggu pakai, karena aku juga dapet DM dia baru pakai seminggu tapi kayak udah merah-merahnya tuh sudah lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Ada juga pada baru seminggu pakai. Sedangkan aku pribadi membutuhkan waktu at least 1 bulan untuk bener-bener bisa dari yang merah-merah tuh lebih kalem lah merah-merahnya gitu. Jadi memang setiap individu mempunyai masa yang berbeda-beda. Jadi mesti sabar. Itu adalah tips aku. Kayaknya sekian dulu guys untuk pembahasan Nivea Soft. Ini sebenarnya pertanyaan lebih banyak, cuman aku semuanya udah aku ringkas aja jadi satu supaya lebih singkat aja videonya, dan kalian bisa lebih seneng aja nontonnya, jadi nggak terlalu bertele-tele. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah kasih aku pertanyaan tentang Nivea Soft ini. Dan aku berharap semoga produk ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa cocok juga buat kalian. Dan ya,
Semoga semua yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh, dan yang lagi di masa remisi atau masa sembuh juga bisa tetap nge-maintain stamina kalian, nge-maintain emosi kalian, nge-maintain stres kalian supaya tetap bisa menjaga masa remisi itu agar bisa mencapai yang lebih lama lagi. Dan thank you so much guys for watching Surahasi Talk untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.